Hello everybody, selamat pagi semuanya, sehat saja. Perkenalkan, nama saya Putri Andini. Saya dari Universitas Winchester Riau. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi saya yang berjudul Pengertian Ejaan Bahasa Indonesia, 2. Penulisan huruf dalam Bahasa Indonesia, 3. Penulisan kata. Pengertian ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Lazimnya ejaan mempunyai 3 aspek, yaitu fonologis, morfologi, dan fonetis, yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Aspek morfologi yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis, dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan, ejaan adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf. Misalnya, kata huruf dahulu dengan H, O, E, R, O, E, F. Kata itu telah diatur dengan ejaan yang sesuai dan sekarang yang dipergunakan adalah huruf. Ejaan ada 2 macam, yakni ejaan fonetis dan ejaan feminis. Ejaan fonetis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa diagram. Dengan demikian, terdapat banyak lambing atau huruf yang digunakan untuk menyatakan bunyi-bunyi bahasa itu. Ejaan fenomas adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambing atau satu huruf, sehingga jumlah lambing yang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan jumlah lambing dalam ejaan fenotis. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak 1972 sampai saat ini ialah ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dikenal dengan singkatan EYD. Ada juga pengertian ejaan Bahasa Indonesia menurut para ahli. 1. Keraf. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang bunyi, ujaran, dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu, pemisahannya, penggabungannya dalam satu bahasa. 2. KBBI. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat dalam bentuk tulis, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. 3. Arifin. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi uraian dan bagaimana antar hubungan antar lambang yang lambang-lambang yang
Materi kedua yaitu penulisan huruf dalam bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu 1. Huruf kapital digunakan sebagai penggunaan huruf pertama dalam ungkapan yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Contoh, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran, Alkitab, Injil, Taurat. 3. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. 4. Al-Baqarah ayat 145, Yohanes 2. 2. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama, gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan diikuti nama orang. Contohnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Isa Al-Masih, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Malaikat Jibril. 3. Imam Syafi'i, Haji Agus Salim, Sri Sultan Hamengkubuwono. 3. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan nama pangkat yang diikuti nama orang pemangku jabatan. Contohnya, Presiden Soekarno, Wakil Presiden B.J. Habibie. 2. Wali Kota Tri Risma Maharani, Gubernur Ahok. Dan beberapa perhatian khusus setelah dalam kalimat ini. Siapakah wali kota yang baru dilantik itu? 2 hari yang lalu, Mayor Jenderal Joko Santoso baru diangkat menjadi Letnan Jenderal. 4. Huruf kapital digunakan huruf pertama nama orang. Contoh, Muhammad Reza Firmansyah. 5. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia, suku Dayak, bahasa Jepang. 6. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, tahun hijrah, bulan Oktober, hari Galungan, Jumat Kliwon. 7. Huruf kapital sebagai nama khas geografi. Contohnya Asia Tenggara, Sungai Nil. 8. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama resmi badan lembaga pemerintahan, organisasi ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi, serta sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 atau yang disebut biasanya UUD. 2. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut biasanya NKRI. 9. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama, buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata partikel seperti di, ke, dari, untuk, dan yang tidak pada posisi awalnya. Contoh, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Bacalah majalah bahasa dan sastra. Yadi adalah wartawan koran Jawa Pos. 10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, nama pangkat, dan sapaan khusus. Contoh, SS, sarjana sastra, Prof, profesor. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu penulisan kata. 1. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, Banu sakit perut. 2. Laila belajar matematika. 2. Kata jadian atau kata turunan. Awalan, sisipan, akhiran, kombinasi. Penulisan kata jadian yaitu awalan, berjalan, dipegang, pemuda. Sisipan, gerigi, telunjuk, kemari. Kata akhirannya tulisan, makanan, ujian. Konfiks, menggarisbawahi, mempertanggungjawabkan. Penulisan kata ulang, kata majemuk. Penulisan kata ulang, kata majemuk. Penulisan kata ulang dengan tanda hubung. Ibu, garis, ibu, adik, adik, makan, makan. Penulisan kata majemuk A, idiomatik. Matahari, Pancasila, hulu balang.
Sekian dari materi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.